Apa saja yang harus dipertimbangkan saat memilih investasi? Kali ini aku mau ngobrolin 7 pertimbangan dari CFA atau Chartered Financial Analyst. Yuk kita bahas selengkapnya. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Beberapa kesempatan event, in-house training, webinar, atau juga sesi konsultasi, itu aku dan teman-teman perencana keuangan ditanya apa saja yang menjadi pertimbangan saat memilih produk investasi. Mungkin kamu juga pernah mendengar penjelasanku di beberapa video sebelumnya, yaitu RRTLTLU, atau Return atau ekspektasi keuntungannya, Risk atau risiko yang bisa kamu terima, Time Horizon atau periode investasi, Liquidity atau kemudahan untuk diperdagangkan, Tax atau pajak, Legal atau legalitas dari OJK, dan terakhir ada Under Circumstances atau pertimbangan khusus seperti kemudahan untuk diwariskan, Syariah, dan ESG, Environment, Social, Governance, yang concern terhadap lingkungan. Video kali ini kita akan bahas 7 hal tersebut. Yang pertama kita akan bahas return. Berapa return yang kamu harapkan? Biasanya aku melakukan simulasi investasi sebelum menentukan produknya. Kamu itu bisa coba simulasi investasi di websitenya finansialku.com. Pertama, kamu masuk ke websitenya finansialku.com dan pilih simulasi investasi. Misal, kamu masukin investasi awal 100 juta rupiah per bulan. Terus setiap bulannya investasi rutin 5 juta rupiah per bulan. Keuntungan investasinya kamu bisa isi 10% per tahun. Dan hasilnya, di tahun ke-5 terkumpul uang 527 juta. Dan di tahun ke-10 terkumpul uang 1,2 miliar rupiah. Pertanyaannya, gimana nih kalau returnnya naik dari 10 menjadi 12%? Nah, kamu bisa pilih menu hitung ulang dan ganti keuntungan investasi yang awalnya 10% menjadi 12%. Dan lihat hasil perhitungannya. Dan hasil perhitungannya adalah di tahun ke-5 terkumpul uang 557 juta dan di tahun ke-10 terkumpul uang 1,3 miliar rupiah. Pertanyaannya, bagaimana jika returnnya naik dari 12% menjadi 15%? Silakan coba sendiri dan kira-kira berapa hasil investasinya. Bantu aku jawab di kolom komentar, oke? Thank you. Faktor kedua adalah risiko. Setiap investasi pasti memiliki risiko atau risk. Dan aku sudah bahas di video sebelumnya mengenai risiko. Aku jelaskan di videoku yang berjudul Investasi Rugi padahal sesuai profil risiko. Jadi risiko itu ada 3 jenis. Ada risk required, risk yang harus diambil supaya returnnya bisa ngejar target investasi kita. Yang kedua risk capacity, kemampuan finansial seseorang untuk menerima risikonya. Dan yang ketiga, risk tolerance, kemampuan seseorang untuk menerima risiko secara psikologisnya. Nah, beberapa cara untuk mengurangi risiko. 1, kamu pelajari terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Kedua, kalau nggak punya waktu untuk belajar secara mandiri, kamu bisa konsultasi dengan ahlinya. Dan yang ketiga, diversifikasi investasi. Jadi jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Faktor ketiga adalah time horizon atau periode investasi. Biasanya kita bagi menjadi 3 time horizon. Yang pertama jangka pendek, artinya hasil investasi itu dipakai untuk kebutuhan tahun ini atau juga tahun depan. Yang kedua jangka menengah, artinya kebutuhannya untuk 2-5 tahun. Dan yang terakhir jangka panjang, artinya kebutuhannya lebih dari 5 tahun. Misal, tahun ini kamu ingin menikah atau menyiapkan uang untuk masuk sekolah anak. Maka jangan pilih saham-saham gorengan, karena bisa jadi rugi dan malah nggak jadi nikah. Betul? Atau juga surat berharga pemerintah yang jatuh temponya 2 tahun. Karena apa? Uangnya mau dipakai tahun ini. Menyambung dengan pertimbangan sebelumnya, yaitu periode investasi, semakin mepet periode investasinya yang jangka pendek, saranku pilih yang lebih liquid. Jika kamu ada kebutuhan bayar uang sekolah atau biaya menikah tahun ini, saranku adalah masukin aja model deposito atau reksadana pasar uang. Kalau jangka investasinya panjang, katakanlah lebih dari 5 tahun gitu ya, kamu boleh investasi ke aset yang tidak liquid, contohnya saham-saham lapis 2, second liner, emas, properti, dan lainnya. Pertimbangan selanjutnya adalah pajak. Karena pajak investasi ada yang sifatnya final, ada yang progresif, dan ada yang tidak dikenai pajak. Contoh,
Untuk produk-produk investasi yang berfungsi untuk jaga likuiditas nih ya, bunga deposito itu dikenai pajak 20%. Emas logam mulia itu bisa dikenai pajak 1,5-3%. Tergantung nih, kamu punya NPWP atau enggak. Terakhir, reksadana pasar uang itu bukan objek pajak, sehingga tidak dikenai perpajakan. Pertimbangan berikutnya adalah legalitas. Legalitas ini termasuk produk investasinya, perusahaan yang menawarkan, dan orang yang menawarkan. Misal, saya sebagai perencana keuangan itu juga berlisensi OJK sebagai wakil manajer investasi. Terakhir adalah pertimbangan-pertimbangan khusus, seperti apakah sesuai prinsip syariah, mudah diwariskan, atau juga ada concern terhadap lingkungan, ESG, dan lainnya. Jadi teman-teman, itu tadi 7 pertimbangan ketika kita memilih investasi. Apakah kamu sudah paham? Kalau udah paham, boleh kasih like-nya. Jika kamu ingin konsultasi perencanaan keuangan atau investasi, maka kamu bisa menghubungi nomor berikut ini atau boleh link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin finansialku. Mungkin nanyain cara konsultasi, harga, dan apa yang didapat setelah konsultasinya. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.